Tapi kita sebagai orang terpelajar harus mulai mikir gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan benar, yaitu harus takdimul fardi alas sunnah, harus prioritas itu. Jadi dulu ini ceritain kembali lagi ke tadi, dulu zaman Nabi itu gampang, ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah, betul engkau Nabi? Itu kalimatnya kasar betul. Antal ladzi tas'umu itu agak kasar. Kamu yang ngeklaim kalau kamu itu Nabi. Tas'umu itu klaim, bukan takulu, tas'umu ngomongnya orang Arab. Engkau yang ngeklaim kalau diri kamu Nabi, kata Nabi, iya kata. Betul Allah nugaskan kamu, iya kata Nabi. Nabi masih datar, ya terus apa ajaran Tuhan kepada kamu? Ya kamu harus sholat 5 waktu. Itu tok, iya. Itu tok lo ya, iya kata Nabi. Puasa Ramadan, itu tok lo ya, iya kata Nabi. Zakat yang wajib, ya semuanya yang pas. Itu di depan Nabi ini yang saya pakai. Fawa wala azidu ala dalik wala angkus, demi Allah saya Islamnya mau pas saja, enggak lebih enggak kurang. Terus kata Nabi, man sarrahu ayang zura ila rajulin min ahli jannah falyangzurilah hada. Kalau kamu ingin melihat lelaki ahli surga ya orang ini, sing Islamnya pas itu. Makanya itu Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' Syarahul Muhadzab itu. Kalau ada pendapat yang mengatakan witir itu wajib, saking khusyuknya orang sampai bilang witir itu wajib. Itu kata Imam Nawawi, semua pendapat itu tidak sah dan batal li hadisil A'rabi katanya. Karena ada hadis dialeknya orang apa? A'rabi. Jelas orang itu tanya, hal aliyah ghairuha ya Rasulullah, apa ada kewajiban lain di luar sholat 5 waktu itu? Kata Nabi, lah tidak. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau khusyuk saja, tidak usah wajib-wajibkan witir kata. Tetap yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah ini enggak tanya fadilahnya jamaah sholat. Kalau tanya malah tak jawab. Sholat fardu itu menurut Imam Ahmad itu jamaah itu syartun fi sihhati sholat, bukan sekedar pahala 25 atau 27. Riwayatnya kan 25 sama 27 sesuai kualitas apa jamaahnya. Itu menurut pendapat Imam Ahmad, sholat jamaah itu syartun fi sihhati sholat, untuk menjadi sholat sah itu harus berjamaah. Makanya alhamdulillah kita Syafi'i, kalau Ahmad wah masalah itu kamu. Alasannya masuk akal. Alasannya Imam Ahmad begini. Kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Sholat khauf, sholat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah sampai kaifiahnya susah kan? Iya. Coba. Wa idza darba li salim in khiftum ayu sampai itu ketika kamu sholat, wa idza qamtum faltakum ta'ifatun wal ya'khudhu aslifa idza sajadu falyakunu mi waraikum tus wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusul. Wes pokoke walhasil kaifiahnya itu ruwetnya itu gantian. Dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud, ada yang tetap berdiri jaga musuh. Kalau ada ini sudah berdiri, gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak apa? Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua tuh, masuk akal pendapat Imam Ahmad tuh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, nggak seneng imamnya. Wes, roh gue seneng, roh imam gue seneng wes, serat cocok gue. Loh apalagi ketua yayasan sudah ngerti kalau imamnya minta naik gaji us malah gak tertarik. Imam kok kedunya dari itu. Aduh. Makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup, pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah, itu gak cocok sama imamnya. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah. Yang kunut imamnya gak kunut juga masalah, atau sebaliknya juga masalah. Sekarang aja era modern, saya tuh sering makmum orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering makmum orang NU. Karena saya ngomong terus, kalau kunut itu adalah NU, berarti Imam Syafi'i itu NU. Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi, dulu Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartanu itu? Kan tidak ada buktinya. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan.
Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang enggak, saya tahu Gus sekali itu sunat, tapi ini identitas. Repot ini kan identitas, kalau nggak kunut tuh bisa masalah itu. Ya sudah, tapi ya kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa aja. Kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa aja. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan biasanya bacanya Unisma apa Unisma? Oh ini ya sudah, berarti sudah Indonesia banget ini. Saya tuh masih menangi orang baca Zunisma, Zui karena setengah Indonesia setengah rodok mampu Inggris itu. Sekarang sudah diterbitkan ya, sudah muni U semua ya. Unisma. Tapi kalau di UI itu masih asing bilang U itu, karena kelamaan bilang Zui gitu. Kalau Indonesia sudah fase semua U ya. Tapi saya dulu dengarnya ya Zunisma sama. Berarti sudah Indonesia. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan kultural tidak harus dipertentangkan ya, supaya Islam Indonesia itu khazanahnya apa luas, karena nggak mungkin orang tanya itu dari Pak Rektor tadi bisa melewati 3 ya sama yang kultural juga nggak usah hasut sama yang struktural, karena yang struktural kan gaya kan ngurusi Islam sambil membawa mobil dinas. Yang struktural, yang kultural tuh kasihan, dari sawah mencangkul langsung ngajar madrasah. Kasihan, muridnya 8 kadang hadir hanya 2, nakal. Tapi itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam. Makanya saya setuju sama doa-doa, makanya doa kita itu walil mu'minin al mu'minat itu semuanya didoakan, karena yang terlibat membesarkan Islam, menghidupkan Islam itu semuanya, bukan kita tok. Ya semuanya bukan kita tok. Saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan, Gus saya ini di pedalaman Kalimantan wajib Jumatan enggak? Ya secara fikih enggak wajib karena belum perkampungan. Masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji, kalau dia sholat duhur gak mau, Jumat kok duhur. Aneh kan, hari Jumat kok duhur. Ya sudah kalau gitu Jumatan. Katanya tadi gak wajib. Dia ini rodok santri, semeneng nara wajib terus rasido. Tapi jamaahnya gak mau, masa Jumat kok duhur gitu. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan, karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20 mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang tidak. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa Jumat kok duhur. Ya udah Jumatan. Dalilnya udah bagian saya yang nyari atas. Masa ini kan kiai baik, jadi pokoknya yang gitu-gitu tak cariin itu. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Saya pernah lagi ada Jumatan betul, saya itu mau ke Jogja. Kebetulan dulu saya pakai bis ban double. Karena saya ini kan termasuk orang soleh lah, jadi ada Jumatan berhentilah, daripada duhur ya sama Jumatan berhenti. Padahal pakai bis, enggak pakai mobil pribadi. Tahun berapa? Sekitar tahun 97 atau 98. Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Imamnya itu kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Perjuangannya susahnya itu. Iya, kuat betul aja tuh. Saya itu bawa santri 2, kebetulan sudah tamat alias, sudah pinter. Ngajinya sudah mahal. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab Mahali. Padahal kitab Mahali itu kasnya di atas Fathul Mu'in. Sudah termasuk kitab besar lah. Di Al-Azhar itu Mahali sudah untuk gelar apa doktoral fikihnya. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab apa? Mahali. Singkat cerita santri saya 2 itu, Gus kok jenengan ndak ya ada. Nak kon gak mantep ya ada. 2 santri saya itu ya ada, saya ada. Ditanya saya, kenapa Gus ndak ya ada? Aku sing manusia, saya yang manusia aja gak tega mau tidak ngesahkan itu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim, melihat perjuangannya situ kayaknya pasti sah. Tadi ditanya, ini fikih apa? Ya fikih husnudzon kata saya.
Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap guyoni fikih husnudzon. Karena kalau saya iadah itu kan semi suudzon, kalau sholat itu enggak sah. Jadi kamu itu benar secara fikih, tapi nanti dihisab karena suudzon. Karena kamu sampai iadah itu menganggap itu tidak sah. Lah saya ini husnudzon tapi agak-agak syafi'i karena sebetulnya memang secara syafi'i harus iadah. Saya kali ini agak-agak Hanafi kata saya. Tapi demi menghormati perjuangan tadi, saya bilang tadi saya yang manusia saja nggak mentolo mau tidak ngesahkan melihat perjuangannya gitu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Maksud saya cerita ini supaya yang jadi apa ya tokoh lah di masyarakat bacanya banyak. Kayak saya itu ya baca kitab Mizan Kubro, baca kitab-kitab khilaf-khilaf. Bukan untuk tatabbu rukhas mencari yang gampang. Kita ini punya umat banyak dan sebagian memang nggak ngerti apa. Kalau kita bilang-bilang nggak sah terus itu kan kasihan. Ya kan orang awam tuh kalau mau ruko ada ngenoto saronge itu, kamu itu ubah 3 kali itu nggak sah, kan jadi ribet. Ya semangat ya muni rasa itu kan. Mbok ngaji itu yang luas itu sehingga bacaannya banyak. Makanya saya tuh ngadepi orang Junisme apa tenang saja. Bukan karena Jumat bukan. Ketoi sinaune akeh aku dari tenang. Ini bukan urusan sombong tapi urusan profesional apa? Supaya jelas itu apa aturan mainnya tuh jelas. Jadi nggak boleh orang itu. Ya bener bapak tadi kalau nasihati saya. Iku tawadhu ora tanggung. Itu bapak saya. Jadi kalau ada orang alim kok tidak ngajar atau mau apa sungkan itu tawaduk bukan tanggung. Jadi karena bedanya tipis ya. Ada kejadian kebalikannya, orang sudah sopo ngimami aja dibopong, diangkat. Alasannya beliau itu istiqomah. Alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam masjid. Itu berhentinya jadi imam masjid, padahal dibopong. Kalau mau khutbah itu dibopong, diangkat 2 orang, 3 orang ke mihrab itu. Marinya itu dia berhenti dari masjid itu digojok bapak. Iku istiqomah atau mau digenti? Terus sama bapak digojok. Alumni pondok didi nganggur gara-gara kiai-kiai kau jenengan. Maksudnya agak ada regenerasi. Jadi kan beda tipis antara istiqomah sama gak mau. Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama gak tanggung jawab itu ya istiqomah sama gak mau diganti itu ya ya ngoten mawon nanti diskusi sakadare tanya jawab sakadare. Sebenarnya aja ibu-ibu tanya rektornya saja nanti. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja ya. 2 aja kalau monggo. Ya ini yang 3 Gus yang angkat tangan. Oke, monggo berurutan mawon. Pak Afif, Gus Torik sama Pak Afif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus atas waktu yang diberikan ada 2 pertanyaan Gus. Belum punya korupsi ini. Kok enggak 4 sekalian? Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Iya. Oh ya udah percaya dulu nanti. Jangan nanti aja, penting percaya dulu. Iya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina ya, tapi dengan beberapa syarat ya, di mana di sana ada 2 faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah ya. Nah, selama ini perundingan ini masih alot gitu. Dan apakah yang dipilih oleh
Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok ya Kiai Harismatik ya, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara tentang asbab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali ya. Jadi ada semacam perubahan ya hukum ya yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif ya. Jadi apakah memungkinkan ya dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini, ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bisa berubah ya secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat. Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini ya kemudian ditetapkan ada itu menjadi syariah. Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya. Ya bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau itu. Ya, matur suwun Gus. Dua pertanyaan itu. Ya. Lanjut. Yang kedua monggo Gus Torik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Pak Afif. Afifullah atau Afifuddin? Afifullah. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu lawan insya Allah. Jelas korupsi itu Bang. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Butuh pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Istrinya mau ya. Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Ya, kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksudnya. Betul. Kalau farodhinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah ini tuh gimana hukumnya mantan? Kan sama-sama ibadah Turun sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya karena rekaman Baik, yang terakhir perkenalkan, nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini Afifullah. Ya, Afifullah. Kalau ini muannas yang saya muzakkar.
Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor, saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih arahan ke rektor disuruh ngomong yang jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu nih Mas Afifu ya. Sebetulnya masalah Hamas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan apa? Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang apa jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan sudon dan sudon, sama-sama acak secara ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikifayah. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif mungkin terjadi objek sasaran mereka, kan berarti kan punya akibat ke Indonesia. Terus Qawi itu bisa Qawi visioner. Saya beri contoh dan ini pasti benar, bukan karena saya ngomong tapi ini karena hadis sahih. Qawi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal tuh, alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kok iyakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawabnya Nabi, ana Rasulullah wala yudayyanillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin muktadain, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan, diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hudnah itu genjatan senjata. Ini kita Qawi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka, gimana?
Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu, masa Tuhan dengan Lata Uzza rasional? Ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad itu bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu coro sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede kalau diskusi itu terbuka pasti orang tahu mana yang hak mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Qawi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi doktor honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung pengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji direktor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Enaknya jadi rektor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang punya macam-macam. Jadi Qawi itu bisa Qawi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa Ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu lama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah Muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Qawi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang. Jadi Qawi itu tidak harus. Ya, jadi Qawi itu bisa saja. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Qawi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur gitu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Qawinya di mana kan enggak ada. Enggak ada. Iya. Qawinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Lah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Ya itu juga Qawi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap pengang. Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu. Lalu ada orang sering marah sama istrinya, sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jadi duduk. Tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena ini duduk ya kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat rafais, gimana lagi gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah.
Kalau ngawur dikira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan itu sebenarnya mudah, keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Nah itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kuncinya. Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blang-blang saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang ayam sudah. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus ya tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak genti, saya ngaji Rebu itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngentos, kiainya aja nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak mapan. Itu sering kiai-kiai kampung komplain saya. Gus bener jenengan Gus, kadang kita mu izin kurang ajar terus ngerti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau gue jimat tok disangoni 1.000 iki ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Loh, tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang menentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Ini saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Mungkin ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai, kok ada orang. Dengan Allah. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sama kan gak ada rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji.
Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan, kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas, temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, dapati butuh kan. Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir loh. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh kan. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nidhamnya itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu, beliau mengalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali, tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi nggak jadi apa rektor, tapi tetap apa ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Kalau belakang ngajar torikoh kalau di Indonesia. Jadi nanti guri istighosa, nanti ngarep hada halal, hada haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa, dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu, sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Gak bisa tidak. Ada tamu, anaknya itu ganteng resi. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resi, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Terus saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Pati yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang. Tapi ya kebetulan aja. Terus gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya? Saya pertama masih datar, sekitar tahun 2006 gitu kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya nyai kan baru 2005, nyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa, wes mulai hak ngenteni aku ada. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Udah saya mau tanya, enggak usah Gus. Mulai ada tuh. Wah saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Betul penting, Gus penting jenengan jawab. Tamu udah kurang ajar betul itu. Oh saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bizaujati. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni muamalataz zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin nikah.
Ya seperti terus Yana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, maksudnya ora anakku, wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinaya. Itu jubalin nek lakon ngene kok. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh nelpon ta bener. Ngapunten buahmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafaz itu kinayah. Jadi saya butuh konfirmasi niatnya gimana. Lagi dek ngaku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sulisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang nekuni. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoain kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa tahlil RT aja enggak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah sebenarnya, tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi ya, dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah ya, tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak, di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana nih kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu nggak bisa diterjemahkan tuh sopan apa nggak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu nggak siap. Itu guys ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kancan loh? Kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Saya tuh kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Lho bojomu cek iki orang Bu Ijol loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Biasa kan ya. Dioper-tombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak waihak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbok muda anak kowe ora pahaman. Jelas di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka umuk. Cek siale mbok muda anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis nih sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jadi wong belah orang-orang laut itu kadang miso itu kayak salam kan ya. Oh kalau orang Jawa Timur paham sekali kan ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan. Betul. Apalagi Surabaya. Loh kadang. Ini mau sok miso kancane kayak salam. Loh. Iya kan?
Makanya ini nekat tanya wafi budi ahadim itu kalau nggak orang Jawa Timur nggak mungkin. Itu kalau seminar di Jogja nggak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Nggak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja nggak pernah ada pertanyaan senakal ini nggak pernah. Jadi kultur itu iya makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nikahnya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya, jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit atau itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar alhamdulillah. Ya itu harus itu. Bilangin aja ini yang mewakili I.